Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Rizka, Andra, Adisti, Anissa, Selin, Keisha, Atisha, Monica, Revita, Zahira, dan Zahra akan mempresentasikan mengenai sebuah paper yang berjudul Zwitter Ionic Co-Crystal of Diclofenac and L-Proline, Structure Determination, Solubility, Kinetics of Co-Crystallization, and Stability Study. Perkenalkan, nama saya Keisha Nantasha Kira, NIM 026. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagian introduction dari paper ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk suatu kokristal Zwitter Ionic dari diclofenac yang merupakan drug antiinflamasi untuk meningkatkan kelarutannya. Kokristal itu sendiri adalah salah satu metode untuk meningkatkan efek fisikokimia suatu bahan obat. Metode ini biasa digunakan untuk meningkatkan solubilitas, disolusi, dan absorpsi bahan tersebut. Kokristal Zwitter Ionic adalah jenis kristal khusus yang dibentuk oleh interaksi ikatan hidrogen antara obat dan molekul coformer Zwitter ion. Dalam penelitian ini digunakan coformer Zwitter ion L-proline atau PRO. Kekurangan dari DFA atau diclofenac acid ini adalah susahnya larut atau kelarutannya yang kecil. Demikian diharapkan dengan membentuk kokristal DFA Pro dapat berperan dalam mengembangkan obat baru. Dalam gambar tersebut dilihat yang A merupakan DFA sedangkan yang B adalah Pro. Material yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pertama, diclofenac sodium dengan purity lebih dari plus 99%. Yang kedua, L-proline monohydride purity lebih dari 99%. Yang ketiga, sodium chloride, potassium sulfate, solvents, DFA atau diclofenac acid yang didapatkan dari hidrolisis diclofenac sodium dengan 1 mol HCl. Metode yang dilakukan pertama adalah pembuatan kokristal sendiri. Pembuatannya dimulai dengan mencampur DFA dan PRO dengan rasio molar 1:1. Campuran kedua itu digurus dengan Mortland Pasteur dengan ditambahkan 5 tetes etanol. Hal ini diulangi selama 30 menit dengan selang 10 menitnya ditambahin etanol lagi. Produk yang sudah jadi dilarutkan dalam etanol dan dibiarkan menguap selama 5 hari di bawah wadah tertutup. Yang kedua dilakukan Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR. Spektrum FTIR kristal ini diambil menggunakan infrared spektrofotometer dan KBR beam splitter. Jaraknya yang dibuat 450 sampai 4000 cm dengan resolusi 4 cm. Analisis ini dilakukan pada bahan aktif, coformer, dan campuran keduanya, serta kokristalnya itu sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Rizka, NIM 28. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode. Metode yang ketiga adalah differential scanning calorimetry atau DSC. Pengukuran properti termal dilakukan menggunakan DSC 8230L. Sekitar 5-10 mg sampel dipanaskan dengan kenaikan suhu 3 derajat Celcius per menit dari 25 hingga 300 derajat Celcius. Panci aluminium kosong digunakan sebagai referensi. Semua panci ditutup selama analisis. Metode yang keempat adalah Powder X-ray Diffraction Analysis atau PXRD Analysis. PXRD dilakukan menggunakan difraktometer sinar X SmartLab. Setiap sampel ditempatkan di antara film Millar sebelum dianalisis. Pola bubuk dikumpulkan dari 2 theta sama dengan 3 derajat hingga 40 derajat pada suhu lingkungan. Metode yang kelima adalah SCXRD Analysis and Refinement. Data SCXRD dikumpulkan pada 93 Kelvin untuk kristal DFA Pro. Pengukuran dilakukan dengan metode Omega Scan dengan sumber air Rapid 2 Diffractometer menggunakan radiasi CU strip K-alpha. Data skala dikoreksi secara empiris untuk efek penyerapan menggunakan lab score.
Metode yang keenam adalah powder solubility study. Kokristal DFA dan DFA Pro 1:1 diproduksi melalui grinding dengan penambahan beberapa tetes etanol, kemudian disuspensikan, setelah itu diaduk di dalam pengocok orbital. Suspensi disaring melalui kertas saring dan jumlah zat terlarut dianalisis dengan spektrofotometri dengan panjang gelombang 275 nanometer. Metode yang ketujuh adalah kinetics of co-crystallization during co-grinding. Sampel disiapkan dengan grinding otomatis. Grinding kemudian dilakukan selama 2-90 menit. Sampelnya digunakan dalam penyelidikan dinamika interaksi oleh analisis PXRD. Yang kedelapan adalah stability study. Studi stabilitas kristal sederhana dilakukan di dalam jar yang dikondisikan agar seimbang pada kelembapan relatif 75%, 80%, dan 90% dengan suhu 30 derajat Celcius. Pengambilan sampel dilakukan pada 2, 4, 12, dan 24 jam setelah penyimpanan dan dinilai. Presentase kokristal ditentukan dengan menggunakan kurva kalibrasi. Standar dan sampel kemudian dianalisis menggunakan SmartLab. Difraktometer sinar X. Estimasi kuantitatif dilakukan dengan menggunakan curve fitting algoritma dengan fungsi Gaussian-Lorentzian. Kurva digunakan untuk menentukan jumlah persen kristal selama proses penggilingan dan penyimpanan. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Rahman, NIM 022. Di sini saya hendak menjelaskan analisis mengenai asam diklofenak dan L-prolin serta campurannya menggunakan metode spektroskopi FTIR atau menggunakan sinar inframerah. Dari gambar dapat diperhatikan pada grafik paling bawah, poin D yang berwarna biru tua menunjukkan hasil analisis terhadap asam diklofenak. Dan dari grafik tersebut dapat diperoleh bahwa terdapat ikatan stretching OH, ikatan stretching CO, dan juga ikatan vibrasi OH dari gugus karboksilat pada asam diklofenak. Lalu grafik ketiga berwarna merah pada poin C menunjukkan hasil analisis terhadap senyawa L-prolin, di mana di situ ditunjukkan terdapat ikatan stretching pada CO yang berasal dari karboksilat, NH pada cincin amin heterosiklik, serta OH dari gugus karboksilat. Lalu grafik kedua yang berwarna hijau dengan poin B menunjukkan hasil analisis terhadap campuran DFA dan Pro secara fisik, di mana dari grafik tersebut dapat disimpulkan terdapat hampir seluruh karakteristik dari masing-masing senyawa pembentuknya, yaitu DFA dan Pro. Lalu yang terakhir, grafik paling atas dengan poin A yang berwarna merah muda menunjukkan hasil analisis terhadap DFA Pro yang telah dibentuk kokristal, di mana adanya perubahan titik puncak atau lembah dari grafik yang kedua menunjukkan adanya interaksi ikatan hidrogen antara dua senyawa tersebut, jadi antara asam diklofenak dan juga L-prolin pada interaksinya antara atom O dengan ikatan NH serta atom N dengan ikatan OH. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan hasil dan pembahasan dari analisis metode-metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perkenalkan, saya Selin, NIM 107190020. Metode kedua yang dipakai adalah DSC atau Differential Scanning Calorimetry. Pada metode ini, hasil yang tampak dapat dilihat pada gambar termogram di pojok kanan atas. Terbukti dengan adanya ikatan hidrogen yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Rahma, titik lebur yang dimiliki oleh kokristal DFA Pro yaitu 154,8 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan diklofenak sendiri yaitu 173,8 derajat Celcius dan ataupun L-prolin sendiri
yaitu 221,5 derajat Celcius. Selanjutnya di metode ketiga yaitu PXRD atau Powder X-ray Diffraction. Hasil yang tampak dapat dilihat pada gambar di pojok kiri bawah. Dengan metode ini terlihat bahwa pola difraksi antara co-kristal FDA Pro sangat berbeda dengan physical mixture-nya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari puncak difraksinya sebagai berikut. Nama saya Monica Gabriela Alberta Husen, NIM 107190032, dan saya akan menjelaskan tentang SCXRD analisis. Co-kristal DFA Pro berbentuk jarum dan mengkristal dalam kelompok ruang P21 chiral monosiklik, dengan satu molekul setiap DFA dan Pro di unit asimetri. Ikatan hidrogen N1H1O1 intramolekul menstabilkan konformasi molekul DFA. Analisis struktur kristal mengungkapkan DFA Pro adalah co-kristal Zwitter ionik. Dari struktur kristal, perbedaan jarak antara C dan O lebih panjang dari 0,07 angstrom, yang mengkonfirmasi bahwa asam karboksilat tetap berada di molekul DFA. Dalam molekul Pro, jarak C dan O dari karboksilat sebanding, untuk masing-masing C15O3 dan C15O4. Hal ini menunjukkan keberadaan bentuk Zwitter ionik. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai XCXRD analisis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andra Wahdini, NIM 107190040. Pada XCXRD analisis, yang pada gambar sebelah kiri, kita dapat melihat ada dua layer atau dua lapisan. Yang pertama itu ada lapisan DFA layer yang memiliki warna kuning, dan Pro layer di bawahnya itu atau lapisan Pro itu tuh yang berwarna biru. Jadi DFA dan Pro itu tuh membentuk suatu alternating layer structure, di mana molekul DFA terhubung ke dua molekul Pro yang berdekatan melalui ikatan hidrogen. Yang seperti kita ketahui, kalau ikatan hidrogen itu merupakan ikatan fisika yang bersifat lemah dibandingkan dengan yang bersifat kimia. Jadi DFA sama Pro terhubung ke dua molekul yang berdekatan melalui ikatan hidrogen O2, H2, garis-garis putus O3, dan N2, H2A, garis-garis putus O1. Di mana dapat kita lihat ikatan hidrogen bond mereka itu di tabel 2. Jadi pada tabel 2 itu, untuk ikatan O2, H2, garis-garis putus O3, DH-nya itu memiliki besar 0,87 Armstrong. Untuk HA itu 1,68 Armstrong dan DA-nya itu 2,543 Armstrong. Dan untuk yang N2H2A garis-garis putus O1 itu tuh memiliki DH-nya itu sebesar 0,83 Armstrong, HA-nya itu sebesar 2,17 Armstrong, DA-nya itu sebesar 2,819 Armstrong. Dan terlebih lagi, molekul DFA dan Pro disusun sebagai struktur rantai di sepanjang sumbu sekrup kristalografik melalui ikatan hidrogen C13H13B garis-garis putus Cl1 dan N2H2B garis-garis putus O4. Mana pada tabel 2, ikatan hidrogen bond di DFA dan Pro C13H13B garis-garis putus Cl1 itu tuh memiliki DH sebesar 0,99 Armstrong, HA 2,78 Armstrong, terus DA-nya itu sudah 3,646 Armstrong. Dan untuk yang N2, H2B, garis-garis putus O4, itu tuh memiliki DH sebesar 0,82 Armstrong, HA 1,88 Armstrong, dan DA sebesar 2,654 Armstrong. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.
Lalu selanjutnya ada powder solubility in water. Perkenalkan, nama saya Zahira Hasyanisa, NIM 107-19-034. Jadi, kelarutan dari diklofenak dan powder kokristalnya ini tuh dapat dilihat seperti grafik dan tabel yang ada di samping. Data kelarutan menunjukkan konsentrasi DFA dalam larutan untuk setiap sampelnya. Kelarutan dari diklofenak murni dan kokristal powdernya ini berturut-turut adalah 16,56 mikrogram per mililiter dan 125,91 mikrogram per mililiter. Dari hasil yang dapat dilihat seperti tabel di samping, menunjukkan bahwa kelarutan DFA Pro itu besarnya 7,69 kali lebih tinggi daripada senyawa aktifnya. Perkenalkan, saya Yovita Amanda, NIM 107-19024. Sekarang saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Zahira. Peningkatan kelarutan kokristal DFA-PRO bisa dijelaskan melalui susunan molekul dan struktur 3 dimensinya. Struktur lapis dari DFA-PRO merupakan faktor utama yang menyebabkan peningkatan kelarutan DFA-PRO. Molekul DFA berada pada kanal di antara dua lapis molekul PRO. Bisa kita lihat pada gambar, satu lapis molekul-molekul DFA yang berwarna kuning berada di antara dua lapis molekul-molekul PRO yang berwarna biru. Maksudnya dua lapis di sini adalah satu lapis di atas dan satu lapis di bawah. Dengan konfigurasi seperti ini, molekul air dengan mudah berinteraksi dengan molekul PRO sehingga terjadi peningkatan kelarutan menjadi 1.300 gram per liter. Ketika molekul PRO terlarut, interaksi DFA-PRO terputus, menyebabkan tereksposnya molekul DFA kepada pelarut. Peningkatan kelarutan mengindikasikan bahwa kokristal DFA-PRO merupakan kandidat terpercaya yang bisa dikembangkan menjadi sediaan padat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kinetik dari kokristalisasi. Kristal dari DFA dan Pro dalam jumlah equimolar dibentuk oleh penggilingan dengan bantuan cairan pada suhu kamar. Untuk mendapatkan wawasan yang detail terkait kinetika proses penggilingan selama kristalisasi. Nah, perubahan difraktogram PXRD selama proses tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini adanya perubahan signifikan pada difraktogram PXRD terjadi selama proses penggilingan yang menunjukkan interaksi dinamis antar molekul terjadi. Seiring bertambahnya waktu penggilingan, intensitas DFA Pro meningkat, akan tetapi intensitas DFA dan Pro menurun. Nah, pada akhirnya setelah waktu 90 menit tercapai, pola eksperimen serupa dengan pola referensi yang diperoleh setelah penguapan pelarut dari kristal tunggal. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa kokristal sudah terbentuk secara sempurna. Perkenalkan, nama saya Altisarul Akifah, NIM 107-19-038, akan melanjutkan pembahasan dari Kinetics of Co-crystallization. Jadi, jumlah kristal DFA-PRO yang terbentuk pada waktu tertentu selama proses penggilingan itu disajikan pada gambar berikut. Jumlah kristal yang terbentuk meningkat secara bertahap seiring bertambahnya waktu penggilingan. Setelah 60 dan 90 menit penggilingan, jumlah yang diperoleh adalah 90,827 plus minus 1,284 dan 90,878 plus minus 1,011%. Namun, perbedaan file hasil tidak signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa DFA-PRO formasinya selesai setelah 60 menit proses penggilingan yang terjadi. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Ihwandini dengan NIM 107-19036. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dari uji stabilitas DFA Pro kokristal. Untuk mengetahui stabilitas kokristal dilakukan pengujian dengan cara penyimpanan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam dengan persen kelembaban relatif yang bervariasi, yaitu 75%, 80%, dan 90%.
Dari hasil percobaan didapat bahwa kokristal cenderung lebih stabil pada keadaan kelembaban relatif 75%. Kecenderungan untuk berdekomposisi muncul pada kelembaban relatif 80%, dan kecenderungan juga meningkat pada kelembaban relatif 90%. Kokristal terdisosiasi sebagian pada kelembaban relatif 80% dalam jangka waktu 24 jam, dan pada kelembaban relatif 90% dalam jangka waktu 12 jam. Hal tersebut membuktikan bahwa stabilitas DFA prokrokristal dipengaruhi oleh kelembaban. Pada percobaan, dilakukan juga penimbangan dari DFA prokrokristal setelah penyimpanan dengan kelembaban variatif tersebut. Dari grafik dapat dilihat bahwa jumlah kokristal terus berkurang selama penyimpanan dan pengurangannya pun dipengaruhi oleh kelembabannya. Disosiasi DFA Pro kokristal sebanding dengan konsentrasi kokristal dan meningkat dalam logarithmic order. Pada kelembaban yang tinggi, komponen DFA Pro kokristal cenderung membentuk fase hidrat. Jika energi bebas dari koformer atau fase hidrat dari zat aktif lebih rendah, maka pemisahan dari dua molekul tersebut akan lebih disukai atau lebih cenderung terjadi. Oleh karena itu, diduga disosiasi DFA prokrokristal di bawah kelembaban yang tinggi dapat disebabkan oleh adanya kehadiran air yang lalu diserap oleh L-prolin untuk membentuk hidrat. Tetapi mekanismenya yang mendasari disosiasi DFA prokrokristal di dalam lingkungan yang lembat masih belum bisa dijelaskan. Selanjutnya akan ditutup dengan kesimpulan. Kokristal zwitterion DFA-PRO yang sukses terbentuk ternyata memiliki karakter sebagai berikut. Bentuknya jarum dan strukturnya berlapis. Hal ini berpengaruh dalam peningkatan kelarutan. Lalu, kokristal zwitterion DFA-PRO ini 7 kali lebih larut dalam air daripada DFA sendiri. Reaksi pembentukannya adalah reaksi orde 1. Kemudian kokristal zwitterion DFA-PRO ini stabil pada 30 derajat Celcius atau 75% RH, yaitu kelembapan relatif, dan cenderung terdisosiasi menjadi DFA dan PRO pada 80% dan 90% RH. Hasil ini dapat menjadi panduan penentuan sifat fisikokimia kokristal zwitterion, terutama mengenai sifat kelarutan dan stabilitasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.